Ya, sampai kita pada tahapan terakhir yaitu menginput bukti memorial atau penyesuaian pada PD Mitra ya, dimana pada pertemuan sebelumnya kita sudah masukkan semua bukti transaksi ya. Nah, yang terakhir kita akan coba menginput semua bukti memorial yang ada pada PD Mitra, yaitu dimulai dari dokumen transaksi nomor 27 ini. Oke, untuk dokumen transaksi yang pertama untuk bukti memorial, yang di sini ada keterangan bahwa telah diterima rekening koran dari Bank BCA ya, KC Muhammad Toha, di mana interest revenue atau pendapatan bunga adalah 5 juta dan bank service charge atau beban administrasi bank sebesar 200.000. Nah, sekarang kita akan coba input ke dalam Mayop. Sini kita masuk ke akun ya, kemudian masuk ke record journal entry. Atau bisa juga kalau kalian mau melakukan rekonsiliasi, kita langsung bisa masuk ke menu banking lalu ke reconcile akun, itu jika mau melakukan rekonsiliasi bank sekaligus. Tapi di sini akan saya coba untuk tidak melakukan rekonsiliasi bank karena di sini permintaannya tidak ada rekonsiliasi. Maka masuk ke menu akun, kemudian masuk ke record journal entry. Lalu kita masukkan di sini adalah bukti nomornya adalah BM12-1, tanggalnya adalah tanggal 31 Desember 2016. Keterangannya di sini adalah pendapatan bunga gitu aja. Pendapatan bunga. Oke. Nah, jurnal untuk mencatat adanya pendapatan ini, pendapatan bunga dari bank di sini. Yang pertama adalah kita masuk ke cash in bank ya. Ini untuk mencatat nilai pendapatannya, kemudian kita masukkan untuk yang interest revenue ya, interest revenue kode 9. Dan yang terakhir kita gunakan akun untuk interest expense. Bank service charge, bank service charge. Oke, ya yang ini. Oke, yang pertama adalah kita akan masukkan dulu pendapatan 5 juta interest revenue. Namanya pendapatan pasti di kolom kredit ya. Normalnya pendapatan itu ada di kolom kredit. Oke, sebesar 5 juta. Kemudian di sini ada beban administrasi bank sebesar 200.000. Nah, namanya akun beban pasti ada di kolom debit ya, sebesar 200.000. Ya, kemudian selisih atau nilai pendapatan dikurangi nilai beban ini akan menjadi pendapatan kas ya, sebesar 4.800.000 seperti ini ya. Jadi jurnalnya adalah cash in bank, bank service pada interest revenue kalau disusun secara benar. Oke, kalau sudah seperti ini kita tap ya, kita tap bawah, kalau sudah kita record. Oke, untuk dokumen yang kedua atau dokumen transaksi nomor 28 sini bukti memorialnya adalah yang pertama ada data penyesuaian air periode. Yang pertama adalah persediaan air store surplus itu dinilai 6.500.000. Nah, untuk mengetahui berapa nilai beban dari store surplus ini, kita harus tahu berapa nilai saldo dari perlengkapan itu sendiri. Oke, di sini store surplus saldonya adalah 10 juta. Sedangkan di air periode ditaksir itu hasil perhitungan secara fisik itu didapat 6.500.000, sehingga ada selisih antara saldo di neraca dengan yang nilai perhitungan secara fisik ini. Nah, selisih inilah yang menjadi beban. Nah, jika 10 juta dikurangi 6.500.000 maka ketemulah nilai sebesar 3.500.000. Nah, 3.500.000 inilah yang kita akan jurnal. Nah, jurnal untuk mencatat beban perlengkapan ini itu adalah store surplus expense ya, store surplus expense ya, ini besarnya ya 3.500.000 pada store surplus itu sendiri. Oke, store surplus berarti yang ini. Oke, di kolom kredit. Oke, itu untuk yang poin yang pertama. Oke, kemudian untuk poin yang kedua ada beban sewa toko Desember ya, ini sudah disebutkan bahwa sewa toko Desember adalah sekian, berarti nilai yang kita gunakan adalah nilai yang ada di dokumennya, yaitu 2.500.000. Nah, untuk mencatat beban sewa toko jurnalnya adalah rent expense ya, kode 6 berarti ya, rent expense ya, yang ini itu besarnya adalah 2.500.000 pada prepaid rent atau sewa dibayar di muka. Oke, berarti yang ini. Itu yang kedua. Oke, yang poin ketiga ada beban asuransi bulan Desember, sama ya dengan yang poin kedua, bahwa di sini sudah disebutkan bahwa bulan Desember itu bebannya adalah 1.500.000. Oke, jurnalnya adalah insurance expense ya, kode 6. Oke, ini itu besarnya 1.500.000
Oke, pada prepaid insurance, berarti yang ini. Oke. Ya, itu untuk poin yang ketiga. Oke, sekarang poin yang keempat. Perhatikan untuk poin yang keempat ini. Poin yang keempat itu bahwa taksiran kerugian piutang itu ditaksir sebesar 5% dari saldo. Maksudnya dari saldo di sini adalah saldo piutang dagang per 31 Desember. Nah, untuk mengetahui berapa nilai saldo piutang dagang tanggal 31 Desember, kita bisa lihat di sini list, kemudian akun. Oke, perhatikan di sini. Account receivable itu saldonya adalah 660.350.000. Ini adalah saldo piutang 31 Desember. Nah, sedangkan di sini di soal diminta untuk taksiran kerugian piutang itu adalah 5% dari nilai saldo piutang ini. Nah, sekarang kita hitung 5% dari nilai saldo piutang ini berapa gitu. Nah, setelah saya hitung 5% dari saldo piutang ini itu saya dapat adalah 33.017.500. Itu 5% dari saldo piutang dagang ini ya. Jadi 5% dari saldo piutang dagang, saya ulangi, itu saya dapat perhitungannya adalah 33.017.500. Oke, nah sekarang setelah kita sudah dapat nilai 5% dari piutang dagang, perhatikan di sini untuk saldo allowance for doubtful debt, cadangan kerugian piutang itu adalah 18.800. Nah, untuk mengetahui berapa nilai kerugian piutang, maka lihat hasil 5% tadi yang 33.017.500 ini dikurangi dengan nilai cadangan kerugian piutang. Nah, perhitungan setelah saya hitung, hasil perhitungannya adalah saya kurangi nilai 18.800, ini saya dapat 14.217.500. Saya dapat 14.217.500 ya. Jadi saya hitung 5% dari piutang dagang tadi adalah 33.017.500, kemudian saya kurangi dengan saldo cadangan kerugian piutang itu 18.800, saya dapat nilainya adalah 14.217.500. Nah, itu akan kita jurnal. Nah, jurnal untuk mencatat kerugian piutang di sini adalah bad debt expense ya. Ambil akunnya, kode 6 bad debt expense yang ini. Oke, nilainya tadi saya dapat adalah 14.217.500 ya. Ini saya dapat dari 5% ya, 5% dari nilai piutangnya ini tadi saya dapat 33.017.500. Kemudian saya kurang hasil perhitungan 5% dari piutang ini saya kurangi dengan saldo piutang dagang saldo cadangan kerugian piutang dagang ini, sehingga didapatlah nilai sebesar 14.217.500. Oke, itu jurnalnya adalah bad debt expense pada allowance for doubtful debt. Ya, nilainya sama 14.217.500. Oke, itu untuk dokumen transaksi yang kedua, bukti memori yang kedua, nomor 28. Oke, kalau sudah seperti ini, kita tap ke bawah ya sampai out of balance-nya 0, kemudian kita record. Oke, sekarang masuk ke dokumen bukti memorial yang ketiga. Oke, perhatikan di sini untuk bukti memorial yang ketiga, yang pertama adalah, oke, kita masukkan dulu kodenya di sini adalah BM12-3 tanggalnya 31. Oke. Di sini keterangan yang pertama adalah penyusutan equipment bulan Desember. Oke, di sini sudah disebutkan bahwa penyusutan untuk bulan Desember itu sebesar 700.000. Berarti nilai ini yang akan kita jurnal. Nah, jurnal untuk mencatat penyusutan di sini adalah, karena ini adalah penyusutan peralatan, berarti di sini adalah depreciation expense ya, beban penyusutan pada ya besarnya adalah 700 pada akumulasi penyusutan peralatan. Di sini berarti ya equipment akumulasi depreciation ini. Oke, sebesar 700.000 rupiah untuk kreditnya. Itu untuk poin yang pertama. Oke, untuk poin yang kedua, di sini untuk gaji bulan Desember ya sebesar 4.500.000. Nah, gaji bulan Desember sebesar 4.500.000 ini akan dibayar tanggal 2 Januari. Berarti di sini masuknya adalah menjadi hutang. Dengan PPh pasal 21 itu sebesar 250.000. Artinya nilai 4.500.000 ini sudah termasuk dengan pajak pasal 2 atau PPh pasal 21 sebesar 250.000 ini. Nah, jurnalnya di sini kita akan gunakan. Yang pertama adalah
wage and salaries expense ya, beban gaji. Oke, yang ini berarti ini besarnya adalah 4.500.000. Kemudian kolom kreditnya adalah di sini akan dibayar bulan Januari, berarti akan muncul hutang biaya di sini atau hutang gaji di sini. Oke, di sini akan kita gunakan akun expense payable. Dan di sini ada PPN atau PPh pasal 21, berarti income tax expense di sini ya. Ada income tax expense. Kode 9 ya. Oke, di sini. Nah, di sini untuk expense payable di kolom kredit dan income tax expense di kolom kredit. Sorry, untuk income tax expense-nya di sini sebesar 250.000. Ya, sehingga untuk nilai hutang gajinya ini didapat sebesar 4.250.000. Seperti ini ya. Jadi jurnal untuk mencatat poin yang kedua itu adalah wage and salaries. Itu sebesar 4.500.000 di kolom debit, expense payable dan income tax expense itu ada di kolom kredit masing-masing 4.250.000 dan di sini ada beban pajaknya adalah 250.000. Oke, seperti itu. Itu poin yang kedua. Nah, sekarang untuk poin yang ketiga, ada listrik dan telepon bulan Desember itu 1.200.000 ya, ini sudah disebutkan bulan Desember 1.200.000. Ini pun akan dibayar tanggal 10 Januari atau bulan Januari. Kita akan muncul hutang biaya lagi di sini. Oke. Jurnalnya adalah telepon and electricity expense, berarti yang ini ya. Itu 1.200.000. Kreditnya adalah hutang biaya. Oke ya, kode ya ini. Expense payable sebesar 1.200.000. Oke, kita tap ke bawah sehingga out of bilangnya 0. Kalau sudah seperti ini kita record. Oke, itu untuk yang bukti memorial yang ketiga. Sekarang yang terakhir untuk bukti memorial yang keempat sini yang terakhir. Oke, di sini ada isi memo adalah oleh karena pencatatan PPN income dan PPN outcome itu sesuai dengan faktur pajak standar, maka kedua akun tersebut dapat segera ditutup, saldonya dipindahkan ke PPN payable. Oke, sekarang kita masukkan dulu di sini. BM 12-4 tanggal 31 ya. Jurnal untuk mencatat poin yang pertama adalah kita harus tahu berapa nilai saldo PPN outcome dan PPN income. Oke, PPN outcome dan PPN income ini masing-masing saldonya adalah PPN outcome itu 101.976.456 rupiah, sedangkan untuk PPN income itu adalah 92.794.753. Nah, perhatikan untuk menjurnal ini kita harus tahu nilai saldo normal dari PPN income itu apa, PPN outcome itu apa. Nah, untuk PPN income itu saldo normalnya ada di kolom debit, sedangkan PPN outcome itu ada di kolom kredit. Nah, karena ditutup akunnya di sini, maka di jurnal akan kita balik menjadi PPN outcome ya. PPN outcome. Oke, ini di kolom debit. Kita ambil nilainya tadi sebesar untuk PPN outcome itu saldonya adalah 101.976.456. Oke, sekarang kita masukkan ke sini. 101.976.456. Oke. Kemudian kita masukkan PPN income-nya sini. Ya, untuk PPN income-nya di kredit, berarti karena dibalik. Untuk PPN income saldonya di sini adalah 92.794.753. Oke, kita masukkan ke sini. 92.794.753. Nah, di sini ada selisih antara PPN outcome dan PPN income. Oke, sesuai dengan perintah di sini bahwa selisih akan kita masukkan atau dipindahkan ke PPN payable. Berarti kita masukkan ke PPN payable. Oke, ini kita panggil PPN payable-nya. Oke. Sorry, bukan akun. PPN payable ya. PPN berarti yang ini, sorry. Ya. Oke. Tap. Nah, sehingga di sini untuk PPN payable sebesar 9.181.703 rupiah. Oke, kita tap ke bawah atau F kosong. Kalau sudah kita lanjutkan untuk poin yang kedua ini. Oke, perhatikan hitung pajak penghasilan badan dengan ketentuan tarif terbaru sebesar 1% dari peredaran bruto. Oke, untuk peredaran bruto berarti kita cari penjualan bersih. Nah, untuk mencari penjualan bersih di sini, oke, kita masukkan dulu bahwa di sini jurnalnya adalah income tax expense pada income tax payable.
di sini perintahnya untuk mencatat ke PPh-nya ke dalam income tax expense pada income tax payable. Oke, kita masukkan dulu jurnalnya income tax expense ya. Oke, pada income tax payable kode 2. Oke, ya di sini. Oke, sekarang kita baru cari nilainya di sini. Nah, kita lihat di sini untuk mencari berapa nilai penghasilan brutonya, kita hitung di kode 4 berarti income. Di sini untuk mencari berapa nilai penghasilan bruto berarti nilai penjualan ini dikurangi nilai retur, dikurangi nilai diskon, ditambah nilai beban angkut penjualan, sehingga di sini didapatlah nilai pendapatan bruto itu sebesar 1.480.543,90. Ini kita bulatkan saja 544 begitu ya. Nah, sekarang 1 miliar sekian ini sekarang kita kalikan 1%. Oke ya, jadi ini kita bulatkan saja, tadi yang 9 ini kita masukkan ke sini ketiga berarti 544, kita kalikan 1%, sehingga didapat di situ 14 juta ya. Menurut perhitungan saya di sini dapat adalah 14.805.635. Nah, ini menurut perhitungan saya ini, seperti ini. Oke. Kemudian income tax expense-nya pun sama sebesar seperti ini. Oke, itu untuk poin yang kedua. Oke, saya rasa cukup ya, selesai untuk penyesuaiannya. Kalau sudah seperti ini kita record. Ya, kita cancel. Oke. Untuk dokumen transaksi bukti manual sudah kita input semua. Sehingga tahapan yang terakhir kita bisa masuk ke report ya. Kita akan buatkan laporannya ya. Biasanya untuk laporannya itu adalah untuk laporan pertama nih kita bisa lihat neracanya di sini. Display. Oke, ini neracanya. Kalau kita mau simpan berarti di sini adalah kita bisa pakai send to, kemudian kita buat PDF. Ya, kita save di sini PD Mitra ya. Oke, itu yang pertama. Kedua, kita bisa untuk profit and loss-nya. Ya, kita akan cetak untuk profit loss-nya ini, profit and loss ini. Ya. Oke, di sini 1 Januari 31 sudah benar, sudah display. Ini untuk profit and loss-nya. Ya, kita bisa langsung simpan ke dalam PDF. Oke, save. Oke, yang terakhir adalah cash flow ya. Kita bisa masuk ke cash flow ini. Cetak ke cash flow. Yang ini berarti ya. Oke, display. Ya, ini cash flow-nya. Kalau sudah kita simpan ke dalam bentuk PDF. Ya, seperti ini. Oke, selesai untuk PD Mitra laporan keuangannya. Sampai ketemu pada laporan-laporan keuangan atau materi akuntansi yang lainnya ya. Salam dari Buana 79. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.